Biografi Frans Kaisiepo. Saya Frans Kaisiepo. Saya adalah pria kelahiran Wardu Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Saya punya jasa besar, khususnya terhadap kehidupan masyarakat di Papua, sebab saya pernah menyandang status sebagai gubernur Papua keempat. Saya jugalah yang berada di belakang asal-usul nama Irian. Jasa lain yang masih diingat publik adalah keikutsertaan dalam konferensi Malino di tahun 1946. Saya memang sejak lama ikut serta dalam gerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya sudah antusias, bahkan saat masih berusia belia, sempat suatu waktu sang pendiri PKII bernama Silas Papare ditangkap oleh Belanda. Saya kemudian bersama beberapa rekan berinisiatif untuk menyatukan wilayah Irian agar menjadi bagian dari Indonesia. Saya sangat anti dengan pemerintahan Belanda saat itu. Bahkan, saya sempat meminta sang putra bernama Markus Kaisiepo untuk mengganti nama sekolah dari yang semula disebut Papua Bestur School menjadi Irian Bestur School. Menurut saya, nama Irian memiliki arti besar, terutama kaitannya dengan semangat persatuan masyarakat agar tidak mudah untuk takluk di tangan Belanda. Saya dan beberapa teman sangat antusias menjelang Presiden memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini dibuktikan dengan memperdengarkan lagu kebangsaan beberapa hari menjelang proklamasi, tepatnya pada 14 Agustus 1945. Saya juga merupakan salah satu dari pahlawan Trikora atau Tiga Komando Rakyat. Saya berjasa di dalam pembentukan Partai Indonesia Merdeka pada 10 Juli 1946. Yang menjabat sebagai ketua saat itu adalah Lukas Rumkovan. Saya pun kemudian diutus untuk pergi menghadiri konferensi Malino 1946. Itu merupakan peristiwa penting dalam sejarah hidup saya, sebab dalam konferensi tersebut, saya merupakan satu-satunya perwakilan dari Irian. Di sana, saya menyuarakan aspirasi agar nama Papua diganti menjadi Irian hanya berseling 1 tahun. Belanda mencoba melakukan penekanan hingga perang pun pecah di Biak Irian. Saya merupakan salah satu tokoh penting dalam pergerakan tersebut. Sikap anti terhadap Belanda kembali ditunjukkan dengan menolak dipilih sebagai wakil Belanda di konferensi Meja Bundar. Atas sikap keras itu, saya kemudian ditahan dalam periode yang cukup lama, mulai dari 1954 sampai 1961. Penahanan tersebut tidak menyurutkan semangat saya. Bahkan saya kembali menemukan jati diri dengan menjadi pendiri Partai Politik Irian pada 1971. Misi utama dari pembentukan partai tersebut adalah agar supaya wilayah Nugini bisa bersatu dengan Indonesia. Pada periode ini sempat terjadi peristiwa penting termasuk Trikora atau Tiga Komando Rakyat. Saya menghembuskan nafas terakhir pada 10 April 1979. Kemudian raga saya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak.